Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Prastio, MPM 1901010065 dari kelas PAIC semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan, yang dimana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih munakahat. Kenapa harus menikah? Ada beberapa alasan mengapa seseorang harus menikah. Yang pertama, Anda akan hidup lebih lama. Yang kedua, Anda akan lebih sehat. Yang ketiga, Anda akan lebih bahagia. Yang keempat, rendahnya resiko kelainan jiwa. Yang kelima, memiliki pendukung. Yang keenam, kurangnya penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Yang ketujuh, penghasilan akan lebih besar. Yang kedelapan, Anda akan lebih hemat dan lebih banyak uang. Konsep peminangan dan kafah dalam Islam. Peminangan adalah proses pernyataan ingin membina rumah tangga antara dua orang, lelaki dan perempuan, yang dilakukan sebelum pernikahan, baik melalui wali ataupun secara langsung. Tidak ada dasar yang jelas dan spesifik tentang suruhan peminangan. Oleh karena itu, kebanyakan dari ulama menyatakan hukumnya mubah, walaupun di antara mereka ada yang mewajibkan dengan mengatakan bahwa pinangan adalah tradisi Nabi. Hikmah dari pinangan adalah wadah perkenalan dan penguat ikatan dalam memulai kehidupan baru dengan menikah. Peminangan ada dua macam, secara langsung maupun tidak langsung. Pembagian ini tergantung keadaan orang yang dipinang. Kufu berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Hukum kafah sendiri para ulama tidak sama, meskipun ada sedikit kemiripan seperti halnya yang kita lihat pada keempat imam mazhab. Dalam penentuan kufu yang dijadikan ukuran adalah suami atau laki-laki, karena jika istri yang kedudukannya lebih tinggi, biasanya ia merasa aib baik secara pribadi maupun walinya bila mana ia kawin dengan laki-laki yang tidak kufu. Tetapi laki-laki yang terpandang tidak aib jika istrinya itu berada di bawah derajatnya. Syarat dan rukun nikah. Yang pertama, ada wali untuk mempelai perempuan. Wali nikah pihak perempuan antara lain ayah, kakek, dan saudara dari garis keturunan ayah. Yang kedua, ada saksi dari kedua belah pihak. Pernikahan yang sah diperlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi antara lain orang tersebut beragama Islam, balik, berakal, merdeka laki-laki, dan adil. Yang ketiga adalah ada mahar. Mahar atau mas kawin sangat penting keberadaannya di altar pernikahan dan menjadi syarat nikah dalam Islam. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci pada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu. Wali dan saksi. Pelaksanaan ijab dan qabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai pasangan suami istri. Akad nikah dalam Islam. Akad nikah adalah acara inti dari pernikahan, yakni seluruh rangkaian inti pernikahan itu disebut dengan akad nikah. Di dalam akad nikah, dalam Islam harus ada 5 syarat yang harus dipenuhi supaya pernikahan tersebut menjadi sah. Yang pertama adalah calon mempelai pria. Yang kedua adalah calon mempelai wanita. Yang ketiga adalah wali dari mempelai wanita. Yang keempat adalah 2 orang saksi yang adil. Dan yang kelima adalah ijab qabul. Wali dan saksi dalam pernikahan. Wali pernikahan merupakan seseorang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seseorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali pernikahan ada 2, yaitu wali nasab dan wali hakim.
Wali nasab adalah orang yang merupakan anggota keluarga pihak mempelai wanita yang memiliki hubungan darah. Wali nasab di antaranya yang pertama adalah ayah, kakek. 2. Saudara lelaki seayah seibu. Yang ketiga adalah saudara lelaki seayah. Yang keempat adalah anak lelaki saudara lelaki seayah seibu. Yang kelima adalah anak lelaki saudara lelaki seayah. Yang keenam adalah paman dari pihak ayah. Yang ketujuh adalah anak lelaki paman dari pihak ayah. Wali hakim adalah wali yang berasal dari Menteri Agama dan selanjutnya diserahkan kepada petugas pencatatan nikah. Saksi nikah merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Saksi nikah setidaknya ada 2 saksi nikah yang di mana harus memiliki beberapa kriteria, yakni seorang laki-laki muslim, adil, akil, balik, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar merupakan rukun nikah. Jika tidak ada mahar, maka pernikahannya tidak sah. Dalam Islam sendiri, mahar paling baik adalah mahar yang tidak memberatkan calon mempelai pria, walaupun hanya sekedar mahar membaca salah satu surat Al-Quran. Asalkan kedua mempelai sudah sepakat, maka tidak menjadi masalah. Ulama fikih sepakat bahwa mahar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mahar musamma dan mahar misil. Mahar musamma yakni mahar yang telah disebutkan pada akad nikah. Nilai serta kadarnya telah disepakati antara suami dengan istri. Sedangkan mahar misil yakni kebalikan dari mahar musamma, yaitu mahar yang belum disebutkan dalam akad pernikahan dan bisa jadi belum disepakati nilainya. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami dalam perspektif hukum Islam. Poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ketentuan dan syarat berpoligami dalam Islam yakni yang pertama, mampu berlaku adil. Yang kedua, jumlah istri dibatasi maksimal 4 orang. 3. Mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Yang keempat, niatkan semata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dilarang menikahi dua wanita yang bersaudara. Yang keenam, mampu menjaga kehormatan para istri. Sekian dari video saya kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.